Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Paskah 2022. Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih. Saya mewakili Panitia Paskah 2022 untuk menyampaikan sambutan kepada umat Tuhan, khususnya jemaat GKI Perumahan Citra Sakti. 2 tahun sudah kita melewati pandemi COVID-19 dan sampai saat ini masih juga belum mereda, bahkan semakin menjadi-jadi dengan munculnya varian virus baru. Maka tidak heran jika banyak orang, tanpa terkecuali kita sebagai umat Tuhan, juga masih berada dalam berbagai bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang sudah lelah dengan situasi dan kondisi saat ini. Semua harus mengikuti prokes alias protokol kesehatan. Semua serba terbatas, bahkan berbicara pun kita dibatasi. Namun di balik semua kesulitan itu, sesungguhnya ada tangan ajaib yang menopang kita. Ada pertolongan Tuhan yang membuat kita berani menjalani hidup ini meski dalam kondisi sulit. Hal inilah yang menjadi latar belakang tema Paskah tahun ini, yaitu berani hidup karena Yesus hidup. Kita meyakini kebangkitan Tuhan merubah rasa takut kita menjadi berani untuk menapaki hari lepas hari, walau di tengah-tengah cengkeraman pandemi. Tujuan dari tema berani hidup karena Yesus hidup, yang pertama, umat menghayati bahwa kebangkitan Yesus dan kematian merupakan bukti bahwa janji Allah terhadap umatnya tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, umat memiliki keberanian untuk menjalani hidup dalam berbagai situasi karena meyakini bahwa Yesus bangkit dan hidup. Adapun rangkaian acara Paskah tahun ini dapat kita lihat melalui tayangan berikut. Demikianlah rangkaian Paskah tahun ini, dan biarlah melalui tema-tema ibadah maupun kegiatan umat, mulai dari Rabu Abu sampai dengan Paskah, semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita menjadi orang yang berani hidup karena Yesus hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu dari KJ 46, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani bahwa ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudara, sudah 2 tahun lebih pandemi ini berlangsung. Dan selama 2 tahun ini juga telah banyak hal yang berubah-ubah menjadi tidak mudah. Seperti halnya dengan bekerja dari rumah, anak bersekolah secara daring, dan ibadah yang dilaksanakan secara live streaming. Saudara, kondisi tidak mudah atau sulit ini ternyata pernah juga dialami oleh bangsa Israel. Hal ini terjadi ketika Bait Suci mengalami kehancuran dan bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan yang membuat mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Seperti dengan bangsa Israel, terkadang kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Namun peristiwa transfigurasi Kristus mengingatkan kita bahwa di balik kesulitan yang kita alami, kita akan tumbuh semakin kuat di dalam Dia. Tentu saja hal ini membutuhkan ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan rencanakan. Taat dan setia meski melalui jalan penderitaan, dan menaruh cinta, iman, dan pengharapan kita kepada Yesus dalam segala keadaan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Mari saudara-saudara semua kita berdoa. Ya Roh Kudus, berikanlah kami keberanian untuk boleh melihat perjalanan kehidupan kami dalam keseharian. Berikanlah kami keberanian dan kemampuan untuk mengenali setiap perkataan, tindakan, pikiran, dan perasaan kami. Sehingga di dalam pertolongan-Mu kami mengenali apa yang selama ini dalam keseharian kami terus lakukan berulang kali. Entah itu melukai diri kami sendiri, entah itu melukai orang lain, dan terlebih lagi juga Tuhan, menjauh dan menyimpang dari keinginan-Mu. Ya Kristus, berikanlah kami satu penguatan dan peneguhan bahwa di tengah-tengah kesalahan-kesalahan yang kami terus-menerus perbuat, di tengah-tengah kekeliruan-kekeliruan perjalanan hidup kami, bahwa Engkau memiliki belas kasih yang tak terbatas, yang selalu terbuka untuk kami boleh datang padamu, memohonkan penguatan untuk kami bisa terus-menerus diperbaharui, terus-menerus dibentuk, terus-menerus mendapatkan kekuatan baru untuk hidup di dalam firman-Mu. Ya Kristus, pada saat ini kami datang memohon belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu untuk kami semua menjalani hari-hari esok. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Bagi setiap orang yang telah datang ke hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Menurut Mazmur pasal 91 ayat 15, menyatakan pada kita, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang datang. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Ada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan untuk pembacaan firman Tuhan dan kita akan sama-sama mendengar dan merenungkannya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan selalu berikan, terkhusus untuk kami semua pada saat ini. Kami mau bersedia Tuhan dan menyediakan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus yang bimbing dan tuntun kami, sehingga telinga kami itu menjadi telinga yang bertanggung jawab untuk mendengar firman. Dan pikiran kami dipenuhi dengan panggilan untuk melakukan firman. Dan tindakan kami pada akhirnya digerakkan oleh firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, pimpin dan bimbinglah kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita untuk minggu ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 43. Dikatakan demikian saudara-saudara, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar,
nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari, bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk beberapa teman, sahabat, ya pelayan-pelayan yang di gereja, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara dengan kesehatannya. Rasanya lama tidak kemari selama masa pandemi, dan ini juga yang pertama sesungguhnya bagi saya. Seingat saya selama masa pandemi, saya akhirnya keluar dari kandang. Dalam arti selama masa pandemi beberapa waktu yang lalu saya memutuskan juga untuk tidak melayani dalam pengertian keluar, tetapi memfokuskan untuk melayani di dalam. Secara on-site saya tidak, tapi secara online ya. Dan karena itu hari ini saya bersyukur karena pada akhirnya juga bisa ya melayani kepada banyak orang juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah salah satu yang saya suka dulu waktu masih kuliah itu adalah berkemah. Dan pada suatu waktu saya dan teman-teman di sekolah ya teologi, kami berkemah satu kelas begitu. Kami membangun satu tenda atau kemah yang besar dan ada satu atau dua tenda yang kecil. Dan ketika kami berkemah, tiba-tiba cuaca itu berubah dan angin begitu kencang, hujan. Lalu teman-teman yang ada di tenda-tenda kecil
kemudian keluar dari sana karena tenda kecilnya juga sudah mulai goyang dan mulai terangkat begitu. Lalu semua masuk ke dalam tenda yang besar itu. Dalam tenda itu semua orang berada di dalamnya. Kami saling dekat satu sama lain. Kami berada di sana sambil menunggu cuaca kembali tenang dan kami berlindung di dalam tenda itu. Nah, saudara-saudara, saudara juga pasti tahu bahwa semakin besar sebuah tenda, maka dia bisa menampung semakin banyak orang di dalamnya. Dan tenda itu menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang, bagi siapapun yang membutuhkan tempat untuk dia berlindung di dalamnya. Semakin besar tenda, semakin bisa memuat untuk banyak orang. Tetapi tenda kita yang ada di dunia ini, seberapa sanggup besarnya untuk memuat manusia? Mungkin bumi ini menjadi tenda kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sesuatu yang indah dan menarik. Bahwa hanya ada satu tempat yang sangat besar yang bisa menampung segala sesuatunya, yang tidak memiliki batasan dan terbatas. Firman Tuhan akan mengajar kepada kita tentang hal itu. Bahwa Allah, kemah Allah itu begitu luas, menjadi tempat bagi siapapun yang mau masuk di dalamnya. Nah, saudara-saudara, percakapan tema kita ini, judul tema kita ini, kemah Allah seluas dunia. Ya, tampaknya merujuk pada perkataan Petrus ya, tentang dia mau mendirikan kemah. Menurut catatan yang ada, kenapa sih kok Petrus ini tiba-tiba dia bisa berpikir tentang kemah begitu ya? Karena rupanya menurut catatan yang ada, saudara-saudara, bahwa sebelum peristiwa mereka naik atas bukit itu untuk berdoa, dan Petrus mengalami peristiwa juga transfigurasi nanti, maka sebetulnya sebelumnya mereka itu juga baru merayakan satu hari raya yang disebut dengan Pondok Daun, menurut catatan itu. Nah, Pondok Daun ini adalah satu hari raya di mana secara sederhana orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu diingatkan, saudara-saudara, ya, diingatkan akan apa? Suatu sejarah peristiwa pada waktu Musa memimpin mereka di padang gurun. Tenda itu membicarakan tentang perlindungan. Tenda itu juga membicarakan tentang kehadiran Tuhan. Tenda itu dimaknai di dalam peristiwa Pondok Daun itu merupakan kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan yang memimpin mereka terus dalam sebuah pergerakan untuk menuju tanah perjanjian. Jadi rupanya pengalaman hari raya itu masih terbawa di dalam diri Petrus, sehingga ketika dia melihat peristiwa kemuliaan itu, maka Petrus pun terbayang untuk membangun tabernakel di mana Allah berdiam di sana. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mau lihat di sini? Saya mau ajak saudara begini ya. Ini teks lectionary kita, khususnya yang diambil dalam Injil ini, sebetulnya teks yang pendek tapi sangat dalam dan sangat luas, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara waktu nantinya itu saudara bisa belajar ya, mendalami teks ini. Karena saya tidak memiliki waktu yang panjang juga untuk menjelaskan, kaya sekali. Dan saudara-saudara, ada hal di situ yang kita akan pahami, bahwa teks ini, Injil Lukas ini dalam lectionary itu ketika berbicara tentang peristiwa transfigurasi, dia memakai dua cerita sekaligus, yaitu cerita Yesus dimuliakan di atas gunung dan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Nah, itu memiliki pengertian, saudara-saudara. Karena itu di dalam cerita ini, dalam teks ini, kita bisa memahami satu peristiwa
tentang transfigurasi, tapi sekaligus inkarnasi, saudara-saudara. Apa itu? Ini yang kita mau belajar di sini. Ya, bahwa di dalam teks ini, kalau kita belajar sederhana, ada sesuatu peristiwa di situ yang disampaikan bahwa transfigurasi itu apa sih? Transfigurasi itu secara sederhana mau mengatakan apa? Tentang suatu perubahan, ya. Perubahan rupa atau perubahan sesuatu di dalam diri Yesus, begitu kalau merujuk pada peristiwa ini. Nah, ada dua hal di situ yang kita mau belajar tentang tema kita ini, tentang kemah Allah ini, yaitu peristiwa transfigurasi dan peristiwa inkarnasi. Itu ada menjadi satu bagian dalam teks kita, perubahan rupa. Nah, yang menarik saudara-saudara, yang menarik di situ adalah kalau kita cermati dan perhatikan sedikit lebih teliti, bahwa peristiwa transfigurasi ini bukan hanya terjadi pada Yesus, tapi juga peristiwa transfigurasi itu terjadi pada dalam diri murid-murid. Jadi kalau kita perhatikan, di situ disampaikan cerita tentang Yesus yang menyatakan kemuliaannya seperti itu. Itu transfigurasi dalam pengertian rupanya. Rupa, ya, kemuliaan itu dinyatakan. Tapi kalau kita membaca ayat yang ke-32 sampai 33, saudara-saudara, di situ terjadi suatu transfigurasi yang lain, yaitu transfigurasi di dalam pikiran para murid. Ada suatu perubahan. Transfigurasi itu berbicara tentang suatu perubahan, ya. Jadi dua hal inilah yang dinyatakan. Ada perubahan yang dinyatakan, ya, transfigurasi rupa di situ Yesus, tapi juga yang memberi dampak kepada apa? Transfigurasi pikiran dalam diri para murid itu. Dan ini yang kita akan coba lihat nanti. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks ini, ya, berbicara tentang satu bagian cerita yang luar biasa indah. Lukas itu sangat luar biasa ketika dia menuliskan teks itu, ya. Saudara, kalau perhatikan di situ ada penjelasan tentang hari ke-8. Ya, Lukas itu bukan tanpa sebab dia menuliskan kata itu. Jadi dia mau menggiring orang, menggiring pembaca, menggiring umat untuk memahami makna dari peristiwa transfigurasi ini. Jadi yang pertama kita akan lihat peristiwa transfigurasi Yesus dimulai dari sebuah catatan hari ke-8. Hari ke-8 ini ditulis, peristiwa Yesus kemuliaan Yesus ini yang dinyatakan, ini dihubungkan dengan hari ke-8. Dan hari ke-8 ini adalah catatan yang selalu seringkali Lukas pakai untuk menunjuk apa? Pada peristiwa Paskah. Jadi hari ke-8 itu menunjuk pada peristiwa Paskah. Jadi dengan cantik dan indah, Lukas ini mau mengkaitkan, menghubungkan bagaimana kemuliaan yang Yesus nyatakan pada murid-murid pada saat itu dalam peristiwa transfigurasi Yesus itu berhubung dengan kemuliaan juga yang hendak dinyatakan yang akan merujuk pada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Paskah. Makanya transfigurasi ini kita laksanakan, kita ingatkan mau memasuki minggu-minggu prapaskah kita menuju ke sana. Dan peristiwa transfigurasi ini itu terjadi setelah Petrus dalam teks sebelumnya, dia menyatakan pengakuan imannya kepada Yesus. Engkau adalah Mesias. Jadi dalam peristiwa itu, Petrus menyatakan pengakuan imannya, menyatakan tentang siapa Yesus. Lalu kemudian Lukas menceritakan tentang bagaimana peristiwa transfigurasi Yesus kemuliaannya ini dinyatakan, itu merujuk pada sebuah peristiwa, yaitu Paskah nantinya. Dan kemudian di dalam cerita itu ada narasi tentang kehadiran Musa dan kehadiran Elia. Dalam kaitan dia menggabungkan antara sebuah pesan yang lain lagi, yaitu pesannya apa? Peristiwa tentang kemuliaan, kebangkitan, dan kenaikan. Dalam kehadiran transfigurasi Musa, di situ Yesus ada Musa dan ada Elia. Dia mau berbicara tentang apa? Berbicara tentang kemuliaan, kebangkitan, dan juga kenaikan. Tapi di dalam peristiwa yang sama juga, ini luar biasa sekali. Ada satu makna di situ berbicara tentang apa?
Kehadiran Musa, kehadiran Elia itu mau membicarakan juga satu kemuliaan, yaitu apa? Musa mewakili satu gambaran tentang apa? Pembebasan, kemerdekaan. Elia membicarakan tentang apa? Ketaatan dan kesetiaan. Dan semua itu dinyatakan apa? Kepada Yesus Kristus. Karena itu, Lukas juga menuliskan di situ ada perkataan ketika disebutkan oleh Lukas bahwa Yesus naik bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu kemudian ada Musa juga dinyatakan di sana dari mulut Petrus, maka dia menunjuk pada sebuah bentuk tipologi yang lain dalam perjanjian lama, yaitu apa? Peristiwa Musa naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk menerima pernyataan kemuliaan Allah. Ya. Pada peristiwa itu, Alkitab menuliskan juga bahwa Musa naik dan mengajak Harun, Nadab, dan Abihu. Jadi, saudara, peristiwa ini merujuk juga pada peristiwa yang ada perjanjian lama, sehingga semua dipenuhi di dalam transfigurasi kemuliaan yang Kristus nyatakan. Nah, karena itu percakapan yang ditulis Lukas di sana ke Yerusalem adalah percakapan untuk keluar, untuk menuju satu kemuliaan, yaitu pada penebusan, memerdekakan hidup orang, hidup manusia. Kalau Musa memerdekakan dari kekuasaan Firaun, maka Yesus memerdekakan manusia dari kekuasaan dosa. Nah, saudara-saudara, kalau saya bercerita seperti mungkin saudara akan bertanya, aduh Pak, itu bingung ya, ceritanya terlalu tekstual banget ya, terlalu tafsir gitu ya. Tetapi yang saya mau bagikan bagi saudara-saudara adalah ketika ya di dalam peristiwa transfigurasi itu, saudara-saudara, maka di situ kita belajar satu hal ya yang menarik ya. Bagaimana kita tahu bahwa Petrus itu berusaha untuk apa? Meletakkan atau menaruh kemuliaan itu hanya pada sebuah tenda itu. Dan coba perhatikan bahwa kemuliaan di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam tradisi, dalam penghayatan spiritual orang-orang Yahudi, itu kemuliaan itu Tuhan tuh hanya dinyatakan, yang bisa dinyatakan di dalam apa? Dilihat dan dirasakan di dalam apa? Di dalam bait Allah, dan itu di ruang Maha Kudus. Tetapi yang menarik adalah bahwa Yesus menunjukkan kemuliaannya itu bukan di ruang Maha Kudus, bukan di ruang bait Allah yang Maha Kudus, di mana hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalam ruang itu yang penuh kemuliaan. Tapi Yesus memindahkannya, Yesus membawanya keluar dari ruang Maha Kudus itu. Dan kemudian yang pertama dalam peristiwa transfigurasi, Yesus menyatakan kemuliaannya bukan lagi di sana. Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan. Yesus menyatakan kemuliaannya bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bagi orang-orang yang bukan imam besar di situ, bagi manusia. Di situ peristiwa transfigurasi itu menjadi bermakna bahwa kemuliaan yang dinyatakan Yesus itu tidak terbatas, saudara-saudara, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki kesempatan atau privilege untuk itu gitu. Yesus pindahkan. Yesus mau menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak ada yang bisa batasi. Dinyatakan bagi semua orang. Dan ini menjadi puncaknya, bukan ada di atas, saudara. Itu transfigurasi itu. Allah menyatakan kasih dan kuasa penebusan itu. Rencana Allah dinyatakan di situ. Tujuan Allah dinyatakan di situ. Bagaimana Kristus akan membebaskan manusia di situ dinyatakan. Tapi ini tidak berhenti di sini. Kenapa Yesus itu tidak merespon perkataan Petrus, saudara-saudara? Dan itu disampaikan oleh Lukas dalam bagian berikutnya. Transfigurasi ini nggak boleh menetap. Kalau Yesus sudah pindahkan transfigurasi itu, kemuliaan Allah itu yang dinyatakan tidak lagi hanya di batas ruang Maha Kudus itu, sudah dipindahkan. Tetapi kemudian Petrus mau menetapkan itu di sana. Maka Lukas mau mengatakan tidak bisa. Bahwa ternyata kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Kristus itu dibawa turun
Makanya bahasa daripada catatan Lukas di situ dikatakan pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, kemuliaan itu, kemah Allah itu nggak boleh ada, hanya ada di dalam kemuliaan ilahi yang luar biasa, yang besar, yang mengejutkan mata. Tidak boleh hanya di situ. Petrus harus belajar, Petrus, Yakobus dan Yohanes harus belajar untuk melihat lagi. Mereka harus memahami lagi. Mereka mengalami transfigurasi dalam pikiran mereka ketika mereka melihat kemuliaan Kristus. Yesus mau ajar mereka apa arti kemuliaan itu. Kemah itu nggak boleh berhenti di atas, tetapi Yesus membawanya turun. Membawa turun kemana, saudara-saudara? Yesus membawa turun ke dalam kehidupan keseharian manusia. Karena itu, di sini ada pesan makna inkarnasi, saudara-saudara. Inkarnasi, ketika Lukas menuliskan itu, kemuliaan yang dinyatakan di tempat tinggi, lalu itu kemudian dibawa turun dan kemudian dinyatakan dalam kehidupan manusia yang penuh pergumulan. Kenyataan Allah yang berada di tempat tinggi, kalau tadi hanya ada di ruang private, maka kemudian dibawa luas untuk menjadi kemuliaan yang dinyatakan pada alam semesta. Maka kemudian Tuhan Yesus bawa lagi kemuliaan Allah itu, kasih Allah, anugerah Allah itu dibawa turun ke dalam siapa? Kehidupan seorang bapa yang memiliki anak yang memiliki masalah. Kehidupan orang-orang, keseharian manusia yang memiliki pergumulan. Di situ Tuhan taruh kemuliaannya. Kemah Allah itu tidak hanya ada di dalam kemuliaan ilahi, saudara-saudara. Itulah Yesus. Dari iman Kristen kita belajar, Allah tidak hanya membangun sebuah kemah dalam kemuliaan yang besar yang ilahi. Tetapi dari peristiwa transfigurasi kita belajar, Allah dalam Kristus Yesus membawa kemuliaan itu turun, saudara, di dalam kehidupan setiap manusia yang bergumul. Dengan demikian, kemah Allah itu begitu luas, begitu besar. Dan kemah Allah itu menjadi tempat bagi siapapun yang mau masuk ke dalamnya. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari penelusuran teks ini? Saudara, satu hal juga yang kita lihat. Kita harus mengalami juga transfigurasi dalam pikiran kita dalam melihat tentang kemuliaan Tuhan, kehadiran. Kita melihat, memahami bahwa kemuliaan Kristus melalui peristiwa transfigurasi. Kita melihat kemuliaan Kristus itu di mana? Di dalam juga kehidupan sehari-hari kita. Saudara saat ini mengalami pergumulan karena pandemi ini, pergumulan dalam sakit penyakit. Maka di situ pun ada kemah Kristus. Di situ ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam pergumulan sakit penyakit saudara. Ketika saudara mengatakan, Pak, saya punya usaha, punya bisnis itu lagi kacau balau. Maka saudara-saudara, peristiwa transfigurasi kuatkan. Kita bisa jadi kuat karena apa? Saya percaya, saya imani bahwa Kristus itu, kemuliaan Kristus, kemah Allah itu tidak hanya ada di dalam keilahiannya yang begitu luar biasa, dia juga ada hadir. Dan saya bisa berkata pada dia, Tuhan Yesus, ini kondisi saya seperti orang yang datang kepada Yesus ini kondisi saya. Dan Yesus bangun kemuliaannya itu. Yesus tunjukkan juga dalam kehidupan kita seperti itu. Saudara, karena pandemi ini punya rumah tangga yang mulai kacau balau. Suami istri mulai bertengkar, mulai berpikir yang aneh-aneh dan lain-lain. Saudara, masuklah ke dalam kemah yang Tuhan sediakan dalam hidup sehari-hari saudara. Alamilah transfigurasi di sana. Pikiran saudara ketika lihat kemuliaan Tuhan. Seorang suami ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup rumah tangganya, maka dia juga pasti akan berubah. Istri juga berubah. Maka hati yang penuh kemarahan, hati yang penuh dengan kebencian, itu bisa diubahkan Tuhan kok. Ketika kita masuk di dalamnya. Saudara, apapun kondisi saudara saat ini, peristiwa transfigurasi mau menekankan pada kita. Kembali, Allah kemuliaannya tidak hanya ada dalam kemuliaan ilahi yang luar biasa, penuh kuasa, yang besar membuat mata ternganga.
yang dinyatakan, Allah juga menyatakan transfigurasinya dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu, coba perhatikan bagaimana penyataan Allah dalam setiap hidup kita. Maka ayat 43 itu akan kita alami. Oh ya, pandemi ini memang menyulitkan, tetapi ayat 43 seharusnya akan menjadi bagian hidup kita. Setelah pandemi, selagi pandemi, maka ayat 43 berkata, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Dalam pandemi, kita menjadi takjub. Setelah pandemi, kita menjadi takjub. Dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan, kita menjadi takjub. Dalam pergumulan, kita menjadi takjub. Kita takjub apa? Sekali lagi, karena mata kita melihat, belajar, untuk juga mendengar suara itu, melihat bahwa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Selamat menjalani hari-hari saudara, berkemahlah di dalam kemah Allah yang luas bagi hidup saudara dan saya. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita mendoakan syafaat kita. Puji syukur, terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu, Pendeta Rinto Tampu Bolon. Ajarkan kami Tuhan, tak hanya mampu mendengar dan mengerti, bahkan mampu melakukan ajaran Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk perdamaian dunia. Berkati para pemimpin bangsa agar memiliki hati yang penuh kasih, menghindari konflik yang semakin dalam dan meluas ke berbagai negara. Mampukan juga bangsa Indonesia mampu berperan sebagai juru damai seperti yang selalu diteladani oleh Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta segenap jajarannya dan seluruh komponen bangsa agar dimampukan memberikan semua keputusan yang terbaik bagi bangsa Indonesia agar segera mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dengan bahu-membahu secara bersama-sama melalui segala upaya dan doa untuk pemulihan bangsa. Kami berdoa bagi para pekerja medis, petugas ambulans, petugas di pemakaman, dan Satgas. Berkati proses pemberian vaksin booster boleh dilakukan semaksimal mungkin ke setiap lapisan masyarakat. Juga berdoa untuk usaha di setiap rumah sakit di Indonesia bisa menampung dan merawat pasien dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga sertai dan kuatkan bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi untuk jangan berputus asa dan selalu punya pengharapan. Berkati juga mereka yang berkegiatan di kantor, di jalan maupun bekerja di rumah. Berkati juga anak-anak kami yang harus sekolah dan kuliah secara online, beserta semua para guru dan dosen yang memberikan materi kelas secara online. Tuhan juga menjaga anak-anak dan para pengajar yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan keadaan cuaca di berbagai daerah, banjir bandang dan gempa bumi yang terjadi di berbagai daerah. Mampukan pemerintah dan segenap komponen bangsa melakukan tanggap darurat dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami GKI Citra 1. Berdoa bagi Pendeta Elizabeth, Pendeta Gloria, dan Pendeta Naya. Juga hamba-Mu Pendeta Rinto yang hari ini melayani di gereja kami, Tuhan. Tuhan beserta keluarga mereka dalam kehidupan berkeluarga dan pelayanan yang dilakukan dimanapun Tuhan akan tempatkan. Berkati majelis jemaat dan semua aktivis dan karyawan gereja serta semua umat Tuhan, mampukan kami mengerjakan semua program dan tugas tanggung jawab pelayanan kami yang sebagian besar kami lakukan secara online. Berkati semua fasilitas dan jaringan internet yang kami pakai. Tuhan juga berkati panitia Paskah yang agar dimampukan memberikan pelayanan terbaik. Juga berkati Tuhan kebaktian emeritasi Pendeta Elizabeth tanggal 7 Maret 2022 berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya dengan kasih dan penyertaan Tuhan, mereka dikuatkan dalam kelemahan tubuh mereka agar selalu tetap semangat, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam proses pengobatan yang dijalani. Tuhan Yesus juga memberkati anggota keluarga yang merawat dan mendampingi. Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua umat Tuhan yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kiranya boleh segera sehat kembali. Tuhan Yesus, kami turut merasakan duka yang mendalam bersama keluarga yang dalam masa kedukaan.
karena anggota keluarga yang dikasihi telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus selalu menghibur, menguatkan, dan menopang segenap keluarga yang berduka. Tuhan menolong segala proses kedukaan berjalan dengan baik. Inilah Tuhan rangkaian doa kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, marilah kita kembali menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas berkat kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami ingin memberi persembahan kami yang semuanya berasal dari Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya sehingga persembahan ini dipakai untuk semakin memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut
Betapa gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan kini terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, salam sehat bagi kita semua, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salah di masa